Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Minggu 5 Desember 2021 kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat setiap hari dengan judul pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini adalah Kitab Taurat. Kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu. Kembali kami akan belajar firman-Mu mulai pelajaran Sekolah Sabat. Tuhanlah yang memberkati dan mengurapi kami sehingga kami bertumbuh melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Raja Josia dari Yehuda yang menjadi raja di usia 8 tahun, memerintah selama 31 tahun. Dari tahun 640 sebelum Masehi sampai 609 sebelum Masehi. Sebelum kematiannya di medan pertempuran. Pada tahun ke-18 pemerintahannya, sesuatu terjadi yang paling tidak dalam sementara waktu mengubah sejarah umat Allah. Marilah baca dalam 2 Raja-Raja 22. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Para sarjana telah mengambil kesimpulan bahwa kitab Taurat yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 2:37 itu adalah kitab ulangan yang sepertinya telah hilang beberapa tahun lamanya. Ellen G. White menuliskan, Yosia sangat tergugah ketika ia mendengar dibacakan untuk pertama kali nasihat-nasihat dalam amaran yang tercatat di dalam naskah yang sudah tua ini. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas yang telah dibentangkan Allah di hadapan Israel. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, seperti tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga mereka yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana ia telah bertindak dalam kelepasan mereka dari perhambaan Mesir, begitu juga ia mau bekerja dengan sekuat kuasanya dalam meneguhkan mereka di tanah perjanjian dan dalam menempatkan mereka pada bagian kepala dari bangsa-bangsa di bumi. Seperti tertulis dalam Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 20. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sepanjang pasal selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Raja Yosia berusaha untuk menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 23:3. Atau Ulangan 4:29, Ulangan 6 ayat 5, Ulangan 10 ayat 12, dan Ulangan 11 ayat 13. Dan reformasi ini termasuk sebuah pembersihan dan penghapusan segala dewa-dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem. Dihapuskan oleh Josia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati Imam Milka di rumah Tuhan. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 23:24. Kitab Ulangan di sini dengan amaran-amaran dan nasihat-nasihat agar bangsa Israel tidak mengikuti praktik-praktik yang dilakukan bangsa-bangsa sekitar mereka. Tindakan-tindakan Josia dengan segala hal yang dilakukan, di mana termasuk di dalamnya eksekusi terhadap mereka yang telah menjadi imam-imam berhala di Samaria. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 23:20. Menyatakan sejauh mana mereka telah tersesat dari kebenaran yang dipercayakan kepada mereka. Gantinya, tetap menjadi bangsa yang kudus, sebagaimana seharusnya itu terjadi. Mereka berkompromi dengan dunia, bahkan mereka sendiri berpikir, kami baik-baik saja dengan Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sungguh satu penipuan yang berbahaya. Dalam rumah Anda sendiri, atau bahkan di dalam institusi-institusi gereja, hal-hal apa yang mungkin kita perlukan untuk menyucikan kita secara umum, supaya kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kiranya pertanyaan ini akan membuat kita merenungkan akan berkat Allah dari pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akhiri pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah dari kisah Raja Josia menemukan kitab Taurat, serta mengubah kehidupan dan bangsanya. Kiranya kami juga dengan pertolongan Tuhan melalui pelajaran hari ini akan menyadarkan kami untuk mengadakan pembaharuan dan reformasi. Terpujilah Tuhan, berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Biarlah esok hari kita kembali dapat belajar pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita siap untuk menerima berkat hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita.